Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Hui Pratama. Apa kabar semuanya? Apa kabar Ibu Pratiwi Nur Habibi SOS MSc yang telah membimbing saya dalam kelas studi masyarakat Indonesia Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dan kepada semua teman-teman yang menonton video ini, semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tetap di rumah, jaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang mana judulnya itu tidak asing lagi dengar, yaitu teknologi sebagai pemicu terjadinya globalisasi dan konsekuensinya bagi masyarakat Indonesia. Yang mana ini ditujukan sebagai ujian akhir semester saya di studi masyarakat Indonesia. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan komen video ini. Jika suka, silakan share dengan tujuan edukasi. Baiklah, saya awali dengan judul teknologi sebagai pemicu terjadinya globalisasi dan konsekuensinya bagi masyarakat Indonesia. Nah, apa itu teknologi? Teknologi dan ilmu pengetahuan adalah dua hal yang saling terhubung dan sangat dibutuhkan oleh semua orang di dunia ini, karena memiliki nilai penting bagi setiap kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, teknologi sangat dibutuhkan semua orang. Salah satunya adalah penerapan fitur tambahan dan pemanfaatannya. Nah, ada itu teknologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Red Brain 1937 yang mengatakan bahwa teknologi ini pada dasarnya mencakup semua alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, transportasi, dan komunikasi perangkat, dan juga keterampilan yang memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya. Dan selanjutnya yaitu menurut Capra pada tahun 2004. Teknologi adalah salah satu pembahasan sistematis seni terapan atau pertukangan. Hal ini mengacu pada literatur Yunani disebutkan tentang teknologia yang berasal dari teknik kata yang berarti wacana atau seni. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan zaman ini ditandai dengan adanya teknologi yang bermunculan. Teknologi ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Walaupun mempermudah pekerjaan, tapi teknologi sendiri mempunyai dampak negatif. Seiring berkembangnya teknologi di dunia ini, ada banyak yang dipengaruhi oleh teknologi dan memberikan dampak positif ataupun negatif. Contoh seperti handphone yang semakin berkembang. Nah, dampak positif dari teknologi yang pertama, dapat mencari dan memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Semakin cepat dalam hal berkomunikasi, mencari informasi dan bepergian dan lain-lain. Dapat menghemat waktu seefisien mungkin dan seefektif mungkin. Nah, yang keempat, sarana mendapat hiburan dengan mudah. Nah, selanjutnya dampak negatif dari teknologi. Dengan maraknya kejahatan di dunia maya, meningkatnya kejahatan di dunia maya adalah dampak paling merugikan yang ditimbulkan di era globalisasi ini. Kemajuan teknologi yang disalahgunakan menjadi hal yang harus diperhatikan bagi negara-negara di seluruh dunia. Kejahatan ini banyak ragamnya, mulai dari pembajakan situs web, penipuan jual beli online, pencurian rekening dengan bantuan hipnotis melalui komunikasi telepon, dan berbagai lainnya. Selain itu, dampaknya juga dapat berpengaruh dengan tergantinya tenaga manusia, karena hampir pekerjaan saat ini mengupgrade atau memperbarui hasil produksi dengan cara menggunakan mesin robot yang sudah canggih. Nah, selanjutnya globalisasi. Pengertian globalisasi secara umum dapat diartikan sebagai proses masuknya ke ruang lingkup dunia, menjadi global dan mendunia. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan langsung tanpa harus mendatanginya. Nah, globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Nah, selanjutnya pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, Lawrence. Pengertian globalisasi adalah percepatan dari intensifikasi interaksi dan integrasi antar orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Yang kedua, Anthony Giddens. Menurut dia, pengertian globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia, sehingga menghubungkan antara peristiwa di suatu lokasi dengan lokasi lainnya, serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Selanjutnya, contoh seperti pertandingan sepak bola Piala Dunia yang kalian saksikan. Dengan globalisasi, kita juga dimungkinkan berkomunikasi dengan kerabat di negara lain melalui alat telekomunikasi seperti handphone, radio, dan lain-lain. Perkembangan alat transportasi juga berperan untuk memudahkan kita mencapai lokasi lain dalam waktu yang lebih singkat.
Globalisasi akan berpengaruh pada suatu bangsa, masyarakat, dan individu. Pengaruh yang ditimbulkan globalisasi terjadi di berbagai bidang, diantaranya pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, pengertian globalisasi membuat suatu kenyataan bahwa kehidupan di dunia menjadi suatu kesatuan seperti sebuah desa global di mana kehidupan manusia secara individu, kelompok, atau bangsa-bangsa menjadi saling bergantung dan saling memengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, selanjutnya, hubungan globalisasi dengan teknologi. Perkembangan pada globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK. Bidang ini merupakan bidang yang menggerakkan bagaimana dampak globalisasi itu sampai ke negara-negara lain. Akses informasi yang bebas juga mempengaruhi. Dari kemajuan ini juga memajukan bidang yang lain informasi yang ingin kita ketahui. Dengan internet, mudah sekali untuk mencari pengetahuan atau wawasan apa saja dengan hanya duduk dan melihat smartphone kita. Mudahnya kita mengakses informasi tidak seperti dulu dengan kita menunggu tukang koran atau mengantarkan berita kepada kita. Sekarang semua serba cepat dan mudah. Hubungan teknologi dan globalisasi terletak pada makin berkembangnya globalisasi pada saat ini, membuat mudahnya untuk mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Maka dari itu, perkembangan teknologi seiring dengan perkembangan globalisasi. Negara berkembang maupun negara tertinggal kini dapat merasakan perkembangan teknologi dari negara maju. Nah, antara globalisasi, teknologi, dan masyarakat Indonesia. Nah, lalu bagaimana masyarakat menyikapi teknologi dan globalisasi ini? Kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi komunikasi yang tidak dapat dibendung tentunya memiliki dampak negatif dan positif. Untuk itu, selain pemerintah harus dapat mengatur juga, kita sebagai warga negara yang baik harus dapat menyikapinya dengan baik dan bijak. Seperti sekarang, banyak sosial media yang didukung oleh kemajuan iptek. Maka kita sebagai pelajar yang baik harus pintar-pintar mengelola informasi yang masuk. Jangan lantas menyebarkan info yang tidak benar atau hoax. Nah, konsekuensinya masyarakat bagi Indonesia terhadap globalisasi itu apa sih? Globalisasi tidak hanya berdampak di sana saja, masih banyak dampak lainnya saat ini. Tidak hanya memiliki keunggulan dalam globalisasi, tapi juga ada kekurangannya. Seperti saat kita lihat, kebanyakan anak muda saat ini telah berubah secara gaya hidup mereka. Mereka lebih tertarik dengan budaya barat, sehingga cara berpakaian dari ujung rambut dan ujung kaki seperti orang-orang barat. Dan mereka pun sudah berperilaku konsumtif dalam membeli barang. Etika yang dulu ditanamkan oleh para orang tua sekarang sudah mulai luntur. Sehingga sangat mudah terlihat bahwa Indonesia sudah kehilangan jati diri mereka sebagai negara yang sopan, santun, dan ramah, serta para pemuda yang sudah kehilangan jiwa nasionalisme. Nah, itulah dari materi saya. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.